Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Kami dari kelompok 6 ada 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Ayu Zaharia Zahari. Yang kedua ada Ana Erawati. Yang ketiga ada Aulia Salsabila. Yang keempat ada Nabila Harun. Dan yang kelima ada Via Afifatul. Dan keenam ada Hafiz Hamdi. Kami berempat akan menjelaskan bagian A dan bagian B akan dijelaskan oleh Via Afifatul dan Hafiz Hamdi. Yang pertama, saya akan menjelaskan area luar. Area luar itu ada 3, parkiran, halaman, dan teras. Parkiran, halaman, dan teras itu merupakan wajah bagian depan oleh supermarket tersebut. Siapkan tempat sampah sementara sebelum tempat sampah diangkut oleh petugas kebersihan. Yang ketiga, buanglah sampah pada tempatnya. Bersihkan kaca, debu, dan kotoran yang ada di lantai. Produk-produk juga harus dibersihkan. Kalau bisa, halaman disiram oleh air agar tidak bau. Yang kedua yaitu area penjualan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membersihkan area penjualan yaitu yang pertama, semua peralatan di dalam toko. Yang kedua, produk yang dipajang beserta rak-raknya. Yang ketiga, lampu dan langit-langit di dalam toko. Yang keempat, komputer beserta pendukungnya, meja kasir, etalase, AC maupun kipas angin. Yang kelima yaitu lantai di dalam toko. Dan yang terakhir yaitu pintu kaca dan kaca depan toko bagian dalam. 3. Area gudang. Gudang merupakan salah satu area yang harus terjaga kebersihannya. Hal tersebut bertujuan agar tidak mengganggu aktivitas di dalam gudang. Jangan biarkan arus dan kabel berserakan di lantai karena akan berbahaya apabila ada yang tersangkut. Suasana bekerja akan lebih terasa nyaman apabila seluruh area terlihat bersih dan tidak berantakan. Pegawai pun akan lebih bersemangat. Berikut hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan gudang. Yang pertama, pastikan lantai gudang dalam kondisi bersih. Kedua, penyimpanan barang karton disusun dengan teratur dan rapi. 3. Jauhkan barang kimia dari stok barang makanan dan minuman. 4. Rapihkan kardus bungkus produk. 5. Pastikan posisi gudang tertutup dan hanya dapat diakses oleh karyawan. Yang keempat ada area toilet. Menjaga kebersihan toilet sama pentingnya dengan menjaga pelanggan yang datang ke toko. Tidak hanya bau yang tidak sedap dan suasana yang tidak enak dipandang, beberapa bakteri dan kuman yang tidak dibersihkan secara berkala dapat menyebabkan beragam penyakit, contohnya diare. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang dapat diterapkan untuk menjaga dan merawat toilet. Yang pertama, toilet harus dalam keadaan kering, bersih, dan layak dipakai. Kedua, kebersihan toilet meliputi lantai, dinding, keramik, plafon, dan kloset. Yang ketiga, toilet dalam kondisi selalu kering. Yang keempat, pastikan posisi pintu toilet tertutup dan hanya dapat diakses oleh karyawan jika toilet ada di dalam area toko. Yang kelima, pastikan kloset dalam keadaan bersih dan tidak bernoda. Yang keenam, pastikan alat-alat kebersihan tersimpan dan tertata rapi di tempatnya. Yang ketujuh, tambahan pewangi ruangan di dalam toilet. Pemeliharaan kebersihan toko. Menjaga kebersihan pada minimarket wajib dilakukan secara rutin. Tujuannya agar kebersihan sesuai dengan standar kebersihan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemeliharaan kebersihan agar pelanggan dan juga pegawai yang bekerja di toko tersebut merasa nyaman. Untuk memelihara kebersihan toko dan membuat pengunjung nyaman dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara, antara lain pertama yaitu pakaian seragam pramuniaga atau karyawan di toko tersebut harus rapi dan bersih. Kedua, isi bak sampah jangan sampai penuh dan membludak keluar. Ketiga, menyediakan alat-alat penyegar ruangan toko seperti AC, kipas angin. Keempat, menyediakan alat-alat kebersihan seperti sapu, kain pel,
dan alat penghisap debu lantai. Kelima, menyediakan kamar kecil seperti WC atau toilet. Keenam, setiap saat, setiap hari sebelum toko dibuka perlu dibersihkan oleh para petugas kebersihan. Dan terakhir, ketujuh, pada setiap dinding toko yang strategis perlu dibuat tulisan dilarang buang sampah sembarangan. Suasana dan keadaan lingkungan di toko yang bersih dan harum akan menimbulkan rasa nyaman bagi semua pihak yang berkunjung ke toko tersebut. Keindahan lingkungan toko tidak saja harus selalu bersih, akan tetapi harus juga asri, indah, rindang, rimbun, serta sejuk. Karena pada area halaman parkir kendaraan selain luas juga penuh dengan pepohonan. Pemeliharaan kebersihan toko juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat, misalnya melalui sikap yang mendukung standar kebersihan agar semua pengunjung dapat merasakan fasilitas yang bersih dan kenyamanan dalam berbelanja. Menjaga kebersihan harus dimulai dari diri sendiri. Jika semua orang sadar akan pentingnya kebersihan, maka setiap orang juga akan sadar untuk menjaga kebersihan. Memulai kebiasaan untuk membuang sampah di tempat sampah lebih baik lagi jika dipisah antara sampah organik dan anorganik. Untuk menjaga kebersihan dan keindahan sebuah toko tentu membutuhkan kerjasama yang bagus antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Dengan jalinan kerjasama yang bagus ini, sebuah konsumen nyaman berbelanja, usaha untuk menjaga kebersihan untuk tidak sia-sia. Kebersihan tidak akan sia-sia. Mengingat bahwa sesungguhnya lingkungan yang bersih adalah asal dari kehidupan yang sehat. Jadi cara menjaga kebersihan lingkungan seperti yang dijelaskan di atas perlu dilakukan bersama-sama. Mempelajari materi kebersihan tentang toko ini akan menjadikanmu semakin memahami bahwa kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, ketika berada di sebuah toko atau supermarket, kamu harus menjaga kebersihan toko agar tidak mengganggu pengunjung lain dan merugikan pengelola toko. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.